Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Zuljalil Muslim, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Man Jayapura, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 3 di UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor peserta 7811530104 025. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 Man Jayapura. Adapun video tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum kita sekolah dan kalian yang akan semua, kira-kira siapa yang silakan di sini. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan doakan. Dimohon kita berdiri. Ini yang tidak hadir siapa? Dapat hadir. Ya. Ini kenapa tidak hadir? Izin. Oh iya. Ada yang sakit? Tidak ada. Kalau ada yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang lalu pertemuan kita adalah membahas tentang bagaimana penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Tentunya kalian sudah mengetahui apa alasan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Begitu juga apa alasan Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan atau menuliskan Al-Quran. Sebelumnya mari sama-sama kita melihat tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu memahami bukti-bukti keautentikan Al-Quran dan akan menumbuhkan keyakinan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami bahwa Al-Quran dijamin kesucian dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, asesmen awal. Tadi Pak Guru ada share di grup, bisa kalian buka. Dijawab hanya dengan kata ya atau tidak. Silakan. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, analisis dan diskusi kelompok. Yang keempat, pembuktian dan penjelasan. Yang kelima, refleksi. Nanti kita ketika pembelajaran ini kita akan melalui tahap-tahap ini ya. Bisa? Nah, dengar yang di belakang? Jelas ya? Pagi.
Tadi dari langkah-langkah tadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Bisa dilihat yang ke depan. Identifikasi masalah. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak diubah atau dipalsukan oleh manusia? Ada kemungkinan nggak? Al-Quran kan turun 1400 tahun yang lalu. Sampai detik ini kalian masih membacanya? Masih. Ada kemungkinan nggak dipalsukan oleh manusia? Ya, nanti kalian akan jawab. Yang kedua, apa bukti-bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan ciptaan manusia? Ini masalah yang perlu kita jawab. Dan perkataannya. Karena kalian sudah dalam kelompok, kita perlu tinggal membagikan tugas. Ya, sudah dapat semua ya? Ya, di sini kita kerja kelompok berpasang-pasangan. Kalau banyak biasanya hanya mengandalkan satu orang. Tapi kalau berdua, insya Allah ada pembagian tugas di situ. Karena masalahnya ada dua. Kemudian lihat kondisinya. Selain mencari mengumpulkan informasi yang kalian lakukan, Pak Guru juga akan melihat indikator sikap. Indikator sikap yang dinilai keaktifan, kerjasama, santun dan toleran, keterlibatan. Baik, bisa dilihat LKPD-nya. Ada yang mungkin ditanyakan? Jelas? Ya, sekarang tugas kalian adalah mengumpulkan informasi. Kalau kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Gunakan HP kalian untuk mencari informasi yang Pak Guru kasih tadi. Bukan. Kalau sudah, Pak Guru lanjut ke langkah selanjutnya. Semangat. Ya, langkah selanjutnya itu analisis dan diskusi kelompok. Informasi yang kalian tadi dapat silakan didiskusikan dalam kelompok. Kira-kira waktunya berapa menit? 5 menit saja. Ya, silakan. Ya, dicari jawabannya. Itu ada 2 soal. Bisa kalian bagi satu-satu. Ya, ada masalah? Menemukan kesulitan? Kita lanjutkan ke pembuktian dan penilaian. Ya, kalian bisa baca masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain dapat memberikan tanggapan. Dari yang mana ini? Laki-laki dulu ya. Ya, bisa. Ini karena ada 2 soal atau 2 masalah, jadi kalian bisa bagi. Yang nomor 1 bisa ambil, nomor 2 silakan. Bisa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah janji untuk menjaga umumnya Al-Quran. Ada sama Rasulullah Al-Quran tidak. Ada tanggapan? Tunggu. Ada tanggapan? Benarin tadi. Ada tanggapan? Ya, kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gunakan kesempatan ini. Memang awalnya ngomong itu susah. Justru ini Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian menyampaikan apa yang di dalam pikiran kalian. Ya ini untuk latihan ya namanya. Ini yang untuk latihan. Bagaimana kalau tanpa teks? Ya, sekarang dengan teks saja dulu. Ya, lanjut. Yang lain jangan sportif. Ada sportif. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak diubah atau dipalsukan oleh manusia? Ya. Kita bisa meyakini keasliannya Lalu sama dimanapun, sehingga mustahil bisa diubah tanpa diketahui. Di sisi ya, salinan Al-Quran selalu sesuai diubah. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Masya Allah. Semakin bagus di sini ya. Nah, ada? Tidak ada? Jelas? Jika tidak ada, ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh dan transformasi 5 konsistensi internalnya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan mempresentasikan materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dari hasil analisis kalian yang kalian mempresentasikan ada pemahaman untuk kalian. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Refleksi. Apa itu refleksi? Nanti aku bantu untuk merefleksi, mengevaluasi penyelidikan dan proses yang telah dilakukan. Tadi Pak Guru amati, kalian mengumpulkan informasi melalui HP kalian. Kemudian, walaupun ada dari kelompok yang tidak perlu Pak Guru sebutkan, ada yang mengandalkan satu orang. Betul dari pembimbingnya yang kerjanya sendiri. Padahal nggak bisa bagi tugas tadi. Yang satu baca, yang satu mau. Tapi ada juga teknik yang lain. Jadi nomor 1 yang kerja ini, yang nomor 2 ini. Nggak apa-apa. Itu kreatif. Kemudian dari hasil presentasinya, alhamdulillah Pak Guru dengar tidak jauh berbeda dari yang Pak Guru harapkan, yaitu menjawab permasalahannya. Oke, Pak Guru lanjutkan di poin kedua, menghayati dan merenungkan pelajaran yang telah dipelajari. Allah yang menjamin, yang menjaga, Allah yang menurunkan, dan Allah yang menjaga. Kemudian selain itu Allah juga menantang dalam surat yang lain, kumpulkan manusia, kalau bisa dibantu oleh jin, tidak akan pernah bisa membuat yang seperti Al-Quran. Menghayati dan merenungkan pelajaran yang telah pelajari. Sudah ya? Sekarang Pak Guru akan memutarkan video. Ini hasil dari refleksi pembelajaran hari ini. Kalian bisa perhatikan videonya, karena ini video ada artinya. Dan kalian juga sudah pernah mendengar doa ini atau kalau yang mendengarkan, ada yang belum pernah mendengarkan, insya Allah sudah mendengarkan semua, hanya artinya yang tidak tahu. Pak Guru bercontoh ya. Nah, ini apa? Yakin. Masa kalian belum pegang kok sudah yakin? Yakin nggak? Yakin. Coba
manis? Terserah. Mau kasih waktu. Dah, satu kata saja. Yakin nggak ini pulpen? Apa ini pulpen? Nah, ingat ini. Pulpen adalah alat semakin kalau melihat saja kurang yakin, pegang, gunakan. Nah, keyakinan itu ada tahapan. Jadi asesmen silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Silakan kalian mengerjakan melalui yang telah di-share di grup WhatsApp. Ya, sekarang refleksi. Guru hanya ambil momennya. Nanti kalian bisa isi di rumah. Ya, refleksi. Kalian bisa buka melalui link grup WhatsApp. Jawabannya ya atau tidak. Informasi untuk pembelajaran selanjutnya. Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari masih kaitan dengan keautentikan Al-Quran. Hanya masing-masing peserta didik mencari contoh nyata yang memperlihatkan bagaimana keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai dengan sekarang. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Dari perempuan tadi, kalau tadi dari laki-laki, dari bukan. Yuk, berdoa. Ya, kita doa dulu. Hari teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kalau ada salah-salah kata, mulai dari awal sampai akhir, mohon maaf ya. Terus mohon terima kasih untuk waktunya, perhatiannya, semuanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kalian nanti pulang sampai di rumah dalam keadaan selalu. Assalamualaikum